Nggak tahu, nggak bisa ngomong juga, bingung juga. Dia juga bingung kayaknya sama kesaksian dia sendiri. Ternyata kan nggak, dia di BAP-nya di Palembang, dia nggak baca BAP. Jadi semua saksi dia dong yang nggak ada parafnya di BAP. Puas nggak ya? Kasihan aja dia datang jadinya begini. Aduh. Penangguhan penahanan ya, saya belum pernah melihat mendengar ya orang yang mengalami tuntutan 20 tahun ditangguhkan penahanannya. Saya belum pernah. Kamu pernah dengar nggak? Belum ya, itu saya belum pernah dengar. Kalau besok dikasih penangguhan berarti rezeki dia dan ajaib ya. Tapi kan alasannya buat anak juga, Kak. Kita sering bilang kalau memang dia sayang sama anaknya, ini kan kesekian kalinya dia berurusan dengan hukum. Ya nanti kalau selesai ini masalahnya agar dipertimbangkan lagi segala ucapan dan perbuatannya kalau dia sayang sama anaknya ya. Saya selalu konsisten mengingatkan itu ya. Kalau dia sayang sama anaknya, dia harus lebih hati-hati dalam bersikap, berucap, bertindak tanduk ya. Guys, beredar video rekaman percakapan penangguhan Nikita Mirzani diterima. Besok lawyer Nikita harus menghadap Pak Hakim dulu tanggal 4 September. Penangguhan masa tahanan Nikita Mirzani, alhamdulillah akhirnya dikabulkan. Hei, duta klarifikasi, ya? Mana ditunggu klarifikasinya? Biasanya ngomong sampai malam, kalau ada ditari-tari. Ayo dong klarifikasi. Tuh kan, kamu kan kemarin bilang katanya keajaiban. Alhamdulillah, sekarang keajaibannya udah terbukti, sayang, ya. Aduh, gimana, panas dong. Kepala pusing diteleponin mulu Meta. Diteleponin Meta mulu. Kebalik. Ini seperti apa mungkin Pak? Aduh, HP-nya aja, itu kan bentuk penolakan. Tapi kan dia tetap memaksa untuk supaya bisa gimana caranya memberikan uang aku. Tapi kan aku tolak secara sarkas. Tapi tadi juga sudah dijelaskan gitu. Tanggapan ahli hari ini bikin ahli sampai nangis Ya greget aja gitu, karena harusnya kan ahli di bidangnya, ahli ITE, ahli pidana, ahli bahasa kan harusnya bisa bisa memberikan kesaksian sesuai sama porsinya, tapi kan ini tidak gitu. Tapi ya sudah selesai juga. Terima kasih teman-teman wartawan, udah dari pagi sampai malam. Ini juga sidang belum selesai, masih ada Mail. Terima kasih sekali lagi karena selalu setia nungguin sidangnya. Terima kasih. Tadi bukan juga penangguhan penahanan. Iya, penangguhan penahanan tadi lupa nanya. Gara-gara dari pagi. Pelan-pelan ya. Mengajukan penangguhan penahanan lagi apa gimana, Kak? Bukan, kan belum dijawab ya. Kami soal laporan mundur ya. Keterangan dari Davena, dia nggak tahu isi BAP, dia nggak baca. Dan dia cuma baca sekilas. Dan itu kelihatan ada pemaksaan untuk BAP supaya dia nge-BAP. Jadi dia bukan dalang. Aku semakin bingung dengan masalah ini. Ada ya saksi yang tidak tahu apa-apa. Kasihan juga mas saksi ini ya. Ada pembujukan, bener gak sih? Ini gimana, kemana nih? Kemana seperti gigi gue nih? Pinirnya hilang, kemana ini? Hah? Gimana ini? Kemana ini cerita sebenarnya ini kasus? Ya Allah. Kasihan loh, itu ibu dari 3 orang anak sudah ditahan 7 bulan. Owner Daviena Skincare sedang banjir hujatan guys semenjak menjadi saksi di persidangan tadi pagi. Dan sebetulnya yang paling di-highlight itu adalah momen ketika owner Daviena ini memberikan penjelasan bahwasannya beliau belum membaca secara lengkap BAP yang ada. Posisinya Kak Melvina ini menurut gue serba salah. Pertama kali viral gara-gara apa? Gara-gara overclaim. Sedangkan tadi pada saat bersaksi dan di-spill itu seluruh bukti chatnya, beliau itu memang dari awal sampai akhir selalu berkonsisten bahwasannya tidak ada sama sekali niatan untuk membuat skincare overclaim. Dan dari kejadian tersebut pun Kak Melvina ini juga ada meminta pertanggungjawaban dari pabrik, yang artinya memang Kak Melvina ini juga mungkin merasa terugikan atas segala hal yang terjadi. Dan sekarang kembali dihujat lagi karena apa? Karena bersaksi di persidangan, sedangkan sebetulnya Kak Melvina ini sudah mangkring kalau nggak salah 3 kali. Yang harus kalian semua tahu, sebagai warga negara yang baik, seharusnya kalau memang sudah ada panggilan sebagai saksi itu sebetulnya wajib datang guys. Dan sebetulnya yang gue lihat Kak Melvina ini datang hanya untuk memenuhi panggilan.
Dari awal kedatangan pun sebetulnya pengacara dari Kamelvina ini sudah menjelaskan bahwasannya kedatangannya ini tidak ingin memperkeruh suasana dan juga tidak ada sama sekali berniat untuk berkubu. Hanya ingin datang, memberikan kesaksian dan juga beserta bukti-bukti yang ada secara jujur, setelah itu udah nggak mau ikutan lagi. Part yang paling miris menurut gue ialah ketika netizen tidak hanya menghujat ownernya, tapi para resellernya juga. Tiba-tiba lewat di FYP gue, resellernya Daviena lagi nge-live dan itu isinya hujatan semua. Padahal mungkin mereka nggak ikut-ikutan sama sekali sama permasalahan ini. Menurut gue sebagai netizen janganlah berlebihan dalam membenci, karena kalau dipikir-pikir kasihan juga ya, dari awal niat baik jualan produk ternyata ada oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya viral, dihujat se-Indonesia. Sembari dihujat juga harus mengganti produk kesana kemari dan itu pun dalam keadaan hamil ya. Maksud gue janganlah jadi netizen yang terlalu gampang tergiring opini. Kalian hanya melihat video beberapa menit, cuplikan dari persidangan, sedangkan persidangan tersebut tuh ya lumayan lama loh. Dan kalian bisa langsung menghina, langsung ingin menjatuhkan usaha orang lain. Saya pasti kesal banget, heran banget dan geram banget ya agenda persidangan hari ini, yang dimana agenda kesaksian dari Melvina dan saksi ahli ya, nggak tahu deh itu ahli apa, ahli kubur atau ahli neraka atau apalah ya. Itu kalian disaksi atau dipinta kesaksian yang sejujur-jujurnya dan disumpah di atas Al-Quran. Entahlah, bingung itu Al-Quran atau memang Quran dalamnya atau seperti apa, yang dimana kayak apa ya, kayak dipermainkan gitu. Ini pula konsepnya kayak mana ini Melvina? Ketika ditanya itu saya lupa, tidak tahu. Saya lupa, tidak tahu. Bahkan ketika ditanya kenal gak sama Fitri Alisieteru, jawabannya apa? Saya tidak kenal. Ketika ditayangkan video, dikasih tau video dan jawabannya berbeda lagi. Kayak bingung, kayak mana konsep ini Melvina kau pun. Makanya minimal dibaca dulu isi BAP-nya seperti apa gitu, kronologisnya seperti apa. Ini yang dimana ketika ditanyakan oleh Nikita Mirzani dibaca enggak BAP-nya, jawabannya tidak. Dan hanya sekilas aja dibacanya gitu. Bingung. Ini bukan soal perkaranya, tetapi proses hukum berjalannya tuh yang memang berbit-bit dan penuh dengan kejanggalan. Aduh, heran ini, heran. Jadi dengan kejadian seperti ini tuh kalian memperlihatkan banget kubu-kubu sebelah. Tentunya buat musuh-musuh Nikita Mirzani, kalian menyatukan kekuatan gimana caranya agar tetap Nikita Mirzani di dalam penjara gitu. Kasus-kasus yang emang memperlihatkan banget bahwa kasus tersebut itu dipaksakan banget gitu. Heran. Coba nanti ya, setelah nanti kasus ini beres, perkara ini selesai, Nikita Mirzani sudah bebas, ya apakah kedepannya akan ada gebrakan-gebrakan terbaru atau koruptor triliunan miliaran? Apakah proses berjalan hukumnya akan seperti ini, seheboh ini? Penasaran gua ya. Kalau misalkan emang tidak seheboh ini, berarti emang benar-benar Konoha ini berkendala, bermasalah petinggi-petingginya ya. Guys, siapa tadi yang nonton persidangannya Nikita? Dan aku kasih tahu sama kalian ya guys. Singkat, padat, jelas. Jadi, menurut aku, kasus Nikita ini, dugaanku ya, udah direncanakan secara terstruktur dan masif. Coba kalian tengok tadi tuh si ahli bahasa yang katanya S3 itu. Ngomongnya tuh blunder kemana-mana. Harusnya seorang saksi ahli menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan, bukan malah menarik suatu kesimpulan. Karena dari awal aku udah bilang, kasus ini tuh adalah pengusaha-pengusaha skincare nakal supaya produk-produk mereka itu tidak dibeberkan. Karena kan kalian tahu sendiri kalau ini kita ngomong itu. Coba kalian tengok sih yang fit tadi itu. Terus ada voice note-nya juga, dia bilang, bantu dong, aku ini udah terpuruk, aku udah nggak bisa jualan apa segala macam. Jadi intinya para pengusaha-pengusaha nakal ini, oknum-oknum ini tuh membungkam mulutnya Nikita supaya mereka nggak di-spill itu jualan. Dan secara terang benderang si Melvin menyebut nama Henny katanya. Itu produk kamu yang bermasalah kemarin diproduksi dari mana katanya? Di pabriknya Henny. Kok hakim udah melihat dengan biji matanya dan semuanya para penegak hukum udah mendengar dan melihat. Udahlah, ini kasus ini udah bikin muak. Aku aja yang bagian dari negara ini ya, udah muak, apalagi masyarakat kecil di luar sana, mereka tuh udah muak. Terlepas dari ngefans apa enggaknya sama Nikita, coba kita memandang masalah ini secara objektif ya. Kita melihat masalah ini dari hati yang bersih dengan logika. Nikita kan kalau ngomong kan banyak banget para pengikut-pengikutnya yang mendengarkan dia ya kan. Terus dia kan berani tuh kalau ngomong. Nah, oknum-oknum penjual skincare abal-abal ini, supaya mereka tetap menjual, menutupi kebusukan mereka dengan bertopeng di balik profesi mereka, itu mencari-cari Nikita. Gak ada itu Nikita yang mencari mereka, mereka yang mencari Nikita biar dibantu. Ya kalian tahu lah, Nikita ini selebritis.
kalau mau dibantu ya harus ada imbalan dong, ya kan? Ini kita bicara logika nih. Terus kenapa dengan sukarela kamu datang membawakan dia bentuk upah untuk dibantu, kemudian di belakang hari kamu mengatakan bahwa itu ada pemerasan, bukan korupsi, tidak ada yang dirugikan negara. Itu sudah terpampang nyata. BPOM sudah memberikan informasi bahwa produk si A itu bermasalah, nggak ada izin edarnya, nggak ada BPOM-nya. Harusnya kalian proses lah. Negara harus tahu, mafia skincare juga ada. Udah berapa perempuan-perempuan yang mengeluhkan wajahnya yang rusak, tapi nggak pernah diatensi, nggak pernah mendapatkan perhatian. Gitu nih kita Mirzani yang ngomong, itu langsung semua berbondong-bondong ingin menutup mulut seorang Nikita. Pertanyaannya, ada apa di balik produk kalian sampai kalian membungkam dia? Hah? Ngada-ngada, terus nepos juga kan, nepos. Itu harusnya dia fokus aja masalahnya sama Yoke. Itu tadi di persidangan Yoke kan, dia bilang itu adalah utang aku sama suami aku dan kita sedang menyicil KPR dan mobil. Itulah Allah maha membolak-balikan hati, ngata-ngatain Niki gak punya uang apa seperti wanita high class gitu ya, sultan ya. Ternyata kamu juga nyicil sama kayak kita rupanya. Terus malah kamu bilang kamu ditelepon sama si Meta. Meta siapa sih yang nelpon dia tuh? Hah? Siapa Meta? Hah? Saudaranya Melvin? Siapa namanya? Siapa namanya? Kabar gembira datangnya dari Nikita Mirzani. Kini beliau dapat penangguhan penahanan dari jaksa penuntut ya. Namun dari pihak Reza Gladys atau Fitri Selutairu ini masih kepanasan dengan keputusan JPU dapat penangguhan terhadap Nikita Mirzani. Ini ada apa lagi guys? Kok sepertinya memang wanita ini ada kerusakan jiwa. Karena aneh. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, subscribe.